Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah diskusi hukum dengan seseorang yang saat ini sudah punya gelar doktor di bidang wakaf dan zakat. Beliau adalah persisnya zakat. Dr. Abdul Wahid MHI, pengajar di kampus PTKIN YIN Madura. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Apa yang ada begini kadang Pak Wahid, ada sekarang kan kadang juga ramai mengenai pengumpul panitia zakat. Karena ada orang kumpulkan melalui kami pengumpul zakat dengan sebagai amil zakat. Beda nggak sungguhnya itu ya? Sebenarnya kalau dalam hukum zakat itu orang yang mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan itu amil. Amil itu kan orang yang mengerjakan zakat. Jadi ada muzaki, ada mustahik, ada amil. Oke. Tapi ada muzaki langsung menyalurkan zakatnya sendiri. Oke, sendiri ya. Ada yang melalui amil. Ya, jadi ada yang muzaki langsung mustahik. Oke. Ada muzaki, amil, mustahik. Oke. Nah, sekarang amil itu mustahik ya. Di antara 8 kelompok itu, nah, bagaimana dia memposisikan dirinya? Yang menyatakan kalau sebagai amil. Karena bagiannya itu ya kan bagi 8. Ya 1/8 dari perolehan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh itu ya. Ya, dari yang dilakukan oleh amil itu. Nggak boleh lebih dari 1/8. Tapi kan nggak semua orang bisa mengatasnamakan dirinya amil. Dalam undang-undang ya. Amil itu harus ya badan, ada pengurusnya, terus dan ada manajemennya, sampai akuntabelnya. Sudah ada nggak peraturan tentang zakatnya? Ada. Kita bisa baca di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di situ susunan amil ada dari Basnas, Lasnas. Jadi ada badan amil zakat, ada lembaga amil zakat, beda itu. Apa beda? Kalau Basnas itu ya underbow milik pemerintah. Seperti ini. Ya badan halal. Nah, sekarang sedang kan seperti Dewan Masjid Indonesia. Ya Basnas juga. Nah, seperti itu. Terus Basarnas itu milik pemerintah. Itu antara badan dan lembaga amil itu sama-sama menjadi ini ya, bisa menjadi amil. Betul-betul amil, artinya dia bisa dapat mengumpulkan juga, anggaplah sebagai mustahik juga ya. Apa hanya yang menjadi mustahik itu hanya badan saja, lembaga? Lembaga amil zakat itu sebenarnya kan badan amil zakat yang dibentuk oleh swasta. Lembaga itu organisasi. Tapi dapat izin dari pemerintah ya? Harus. Dalam undang-undang itu dapat izin dari dalam hal ini Menteri Agama. Terus baik Basnas atau Lasnas itu bisa membentuk UPZ. Unit pengumpul zakat. Tapi kan harus dilaporkan juga kepada lembaga institusi pusatnya. Gini. Basnas, Lasnas atau ya Basdag menurut kita dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Basnas Kabupaten Pamekasan. Kalau dulu ada Basda. Kalau dulu, sekarang Basnas tetap, tapi Kabupaten Pamekasan. Atau Las nasional atau daerah, semuanya itu dalam undang-undang harus melaporkan, mengaudit per 3 bulan. Ini yang banyak orang tidak berani. Dan pemerintah harus hadir itu. Badan audit itu harus hadir. Jadi audit zakat itu harus ada. Kenapa? Karena undang-undang mengamanatkan sebagai ini ya, sebagai akuntabilitas ya. Iya. Artinya karena zakat itu masuk dana publik. Dana yang dikumpulkan, berapa penyalurannya. Kalau penyalurannya sendiri peruntukannya ada nggak itu? Ada. Misalkan dalam peraturan bahwa harus dipergunakan untuk apa. Dalam hukum Islam. Kalau dalam peraturan perundang-undangan? Menurut syariat yang berlaku. Pas. Artinya undang-undang itu ngatur zakat itu enggak. Ya fleksibel tapi terbatas. Disalurkan
menurut aturan syariat yang berlaku. Ya, aturan syariatnya itu yang ada delapan kelompok itu. Oke, peruntukannya. Iya. Diberikan Mustahik misalkan. namanya. Selain Wakil, selain misalkan dibagikan diberikan kepada para mustahik itu, misalkan dalam hal pengembangan lain. itu kan sudah pemahaman berikutnya. Oh. Antaranya begini, kan mustahik itu ada 4. 4 di depan, 4 di belakang itu. Teknya beda. Yang 4 itu pakai lam, nama sodokotul fuqara. Yang 4 belakang pakai fi. Nah, itu ya mengalami diskursus lama lah antara teks dan konteks. Itu rasanya sudah dicakup semua. Semua anggap semua kelompok, semua lini ini dari 18 tercakup sudah semua. Apa yang tidak tercakup? Misalkan pengembangan pendidikan, pengembangan sarana-sarana ibadah, sarana umum, ada di situ semua. Oh, okay. Ada cerita nih, saya pernah baca itu di media sosial. Ya. Kalau kita, masjid-masjid kita itu... Ceritanya orang Madura bukan, Pak? Bukan. Okay. Kayaknya di Malaysia. Okay. Masjid di sana ada yang sudah menyiapkan dari pos zakat itu pelayanan musafir. Oh. Karena mereka masuk Ibnu Sabil. Oh, okay. Jadi ketika rest area lah. Rest area, tapi punya masjid. Jadi kalau menyediakan semua kebutuhan. Iya, termasuk makan, istirahat, makan, minum. Kalau lama musafir yang ya tidak asih bisa par. Nah, itu putus sangu, putus bekal dikasih. Okay. Lah, ini audit kan harus jelas. Di sini saya belum dapat. Masjid-masjid kita yang terbaik. Kalau beberapa masjid sudah ada yang masjid punya rest area yang diambilkan dari pos zakat wafis sabil. Tapi memang banyak masjid-masjid yang saat ini sudah menyediakan fasilitas tidur, tapi makan, itu minum. Tapi memang tidak belum berani mengambil pos zakat. Iya. Jadi infak sedekah. Betul. Nah, kebanyakan lembaga-lembaga itu beralih. Kalau dulu lembaga amil zakat, sekarang menjadi LMI, lembaga manajemen infak. Tapi sebenarnya undang-undang itu sama, amanatnya sama. Zakat, infak, sedekah itu di-cover oleh Undang-Undang Nomor 23 2011 itu. Oh, okay. Sedangkan wakaf di-cover oleh 2004. Nomor 41 tahun 2004. Nah, kenapa beda? Undang-undangnya memang beda. Kalau 23 2011 itu pengelolaan zakat. Sementara nomor 41 2004 itu tentang wakaf. Ya, wakaf. Bukan pengelolaannya, wakafnya juga, di dalam pengelolaannya juga. Apa bedanya? Karena wakaf itu masih lebih luas. Pemahamannya mencakup aset-aset besar. Barang bergerak, barang tidak bergerak, seperti aset tanah bangunan kan besar dan kontinu. Beda dengan zakat. Itu yang menarik. Kita di sini arahnya kemana di UPZ kita? Oke. Itu barangkali di luar konteks kita. Iya, kita bicara sampai ini kalau ada yang ya. Cuman misalkan nanti menjadi salah apa enggak kira-kira? Misalkan tanpa tadi itu kembali tanpa diaudit. Lalu pengumpul zakat juga itu baik badan atau lembaga mempergunakan untuk fasilitas penunjang pengelolanya misalnya. Nah, kalau lebih dari persentase itu salah. Oh, okay. Jelas salah. Karena peruntukan itu jelas dalam hukum Islam itu jelas. Sementara undang-undang peruntukan itu mengikuti aturan syariat yang berlaku. Ya mengikuti itu. Jadi dari hukum positif istilah kita mengikuti hukum dari hukum formil, mengikuti hukum materialnya. Oke. Lah, jadi hukum material ini itu kan hanya wadahnya saja, Kak. Iya, pelaksanaannya mengikuti hukum syariat itu. Materi muatan. Kalau lebih ya salah. Kok bisa disalahkan? Ketika menurut saya salah, hukum formil juga menyalahkan. Oke. Misalkan tidak diaudit. Kan hukum syariat tidak ada audit.
Yang ada kan hukum formil. Kenapa? Itu dana publik harus diaudit. Karena berkaitan dengan layanan Si, ketika diaudit dia berkilah, ini mengikuti madhab ini misalkan. Lah, madhab ininya yang harus Oke. diteliti Ya, benar apa salahnya. Konsep yang dibangun Menariknya begini nih, Pak. manhajnya oleh Menariknya begini. Menariknya ya. Siapa yang berhak membenarkan atau menyalahkan? Ya Pada- ahli syariat. Betul. Ahli syariat. Kalau misalkan kalau di lembaga keuangan ada dewan syariahnya, kalau di ini di Di zakat zakat. ada nggak Oh, juga ada. ahli? Enggak, maksudnya secara organisasi memang ditujukan untuk menganalisis mengenai madhab atau manhaj yang digunakan oleh Oh, organisasi. ketika hukum formil yang berlaku juga audit formil. Oh, nggak ada semacam lembaga khusus Audit. badan pengawasannya gitu Saya ya? ada. Nggak di Kalau dikatakan BPS Badan Pengawas Syariah, sampai mana dia mengawasi? Apa keuangan syariah? Lah ketika bicara keuangan syariah, zakat kan uang. Oke. Harusnya nyampe ke sana, harusnya. Oh, oke. Nah, saya belum baca apa BPS itu juga mencakup audit zakat Oh, oke. atau Menarik ya. belum ya? Itu bisa Basnas menjadi itu belum pernah, belum pernah ya. Atau saya kurang memperhatikan audit zakat tahun ini. Padahal ketika itu disampaikan, rezeki tenang, tambah banyak tuh Basnas itu. betul. Terima kasih Pak Wahid. Semoga bermanfaat ya. Ya, Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.